Shalom, perkenalkan nama saya Windy Yohana Tambunan, NIM saya 2001149. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang pentingnya pendidikan agama Kristen bagi anak dan remaja. Pendidikan agama Kristen merupakan suatu pengajaran yang berasal dari Tuhan, berdasarkan Alkitab yang melibatkan orang-orang terkhusus umat Kristiani, tidak lain dengan PAK bagi anak-anak dan remaja. Perlu juga pengajaran yang akan mengarahkan mereka pada kerohanian yang sesuai dengan ajaran Alkitab. Untuk mewujudkan generasi yang taat akan Tuhan, maka PAK anak-anak hadir untuk melengkapi kepentingan rohani dan pematangan kepribadiannya. Pengertian pendidikan agama Kristen bagi anak-anak. Yang pertama, hakikat PAK anak-anak. Berbicara mengenai PAK anak-anak tidak terlepas dari pengertian PAK secara umum, yaitu merupakan usaha pendidikan ataupun pengajaran yang di dalamnya mencakup unsur-unsur keagamaan menurut iman kepercayaan manusia itu sendiri. Pendidikan merupakan turun-temurun yang sifatnya berlangsung terus-menerus, yang dalam arti bahwa kepada anak-anak pun merupakan suatu keharusan demi kelajuan generasi penerus. Yang kedua, fungsi pelayanan PAK bagi anak-anak. Alkitab memberi pengajaran bahwa pelayanan PAK anak bagi anak-anak sangatlah penting. Anak-anak harus tahu apa konsekuensi dari sikap dan perbuatan bertaat, dan apa pula resiko dari perbuatan pemberontak. Sasaran utamanya adalah anak-anak. Anak-anak mengenal dan menerima Kristus sebagai juru selamat pribadinya. Masa anak-anak merupakan periode yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Penelitian menunjukkan bahwa seorang anak telah dipengaruhi lingkungannya sejak di kandungan. Secara emosi, anak-anak belajar mengendalikan ketika mereka berhubungan dengan orang lain. Secara sosial, anak belajar menghubungkan dengan orang lain. Secara sosial, anak-anak belajar berhubungan dengan orang dengan konteks sosial. Secara spiritual, anak-anak dapat menangkap dan memiliki konsep-konsep dan prinsip-prinsip Allah dalam kehidupan mereka jika diajarkan sesuai dengan tingkat intelektualnya dan dikaitkan dengan pengalaman setiap hari. Yang ketiga, tujuan pelayanan PAK bagi anak-anak. Dalam memahami tujuan PAK, tidak terlepas dari tujuan PAK secara keseluruhan, dan tujuan PAK tidak terlepas dari tugas gereja. Tujuan itu meliputi pengajaran, menjelaskan, melengkapi, menyungkapkan, mengarahkan, dan membantu setiap orang bertumbuh dalam pengetahuan, sikap, dan perbuatan. Jadi, suatu pelayanan yang benar akan menciptakan hasil yang baik. Bagi anak-anak akan terbiasa dalam lingkungan yang penuh didikan. Di sini, dengan didikan yang rohani, seorang anak akan lebih mengenal dirinya secara rohani dalam arti menyadari perbuatan yang dilakukannya. Karena seseorang anak sangat takut akan hukuman yang akan menimpa dirinya jika dia berbuat salah. Selanjutnya, konteks PAK anak-anak bagi keluarga. Berbicara mengenai keluarga, pada umumnya selalu dihubungkan dengan pendidikan anak, karena pendidikan utama dan terutama adalah peran orang tua dalam mengasuh anak. Yang kedua, gereja. Alkitab jelas menyaksikan bahwa gereja merupakan persekutuan orang-orang percaya yang dipanggil untuk bersekutu. Yang ketiga, pendidikan di sekolah diberikan lebih sistematis yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Itulah sebabnya bahwa pendidikan sekolah disebut sebagai pendidikan untuk mengajar dan untuk mengajarkan anak-anak
sesuai dengan kriteria mahasiswa atau anak-anak tersebut. Dari yang saya bacakan di atas, kita dapat simpulkan bahwa pendidikan untuk anak-anak bisa dilakukan di mana saja. Tapi ketiga hal yang saya bilang tadi terdapat konteks yang paling sering dilakukan di dalam pendidikan tersebut berlangsung. Dalam pendidikan seperti ini, anak-anak lebih terarah karena guru lebih mampu memahami anak-anak didiknya dan wadah ini lingkungannya terdekat bagi pengajaran anak-anak. Baiklah, sekian dari presentasi saya tentang pendidikan untuk anak-anak. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, saya minta maaf. Terima kasih. Shalom.